Dirjen GTK. Tadi kami baru saja menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan acara rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan Wamen, Pak Atif dan Mas Fajar, yang terkait dengan kebijakan pendidikan tahun 2024 dan upaya kami untuk mendapatkan masukan untuk kebijakan di tahun 2025. Fokusnya pada dua persoalan strategis, yaitu PPDB zonasi dan P3K. Ini dua persoalan yang memang selama ini sangat menyita perhatian kita, karena memang dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Nah, kami tentu belum pada keputusan apakah PPDB atau zonasi itu kita lanjutkan atau kami pilih cara lain. Kemudian juga terkait dengan guru PPPK juga menjadi bagian dari kebijakan kami yang memang dalam beberapa hal terkait dengan regulasi menyangkut ASN dan juga regulasi yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Jadi forum ini sekali lagi adalah forum di mana kami mendengar, kami meminta masukan dari para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia agar ke depan kebijakan strategis dan juga beberapa program strategis itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Semangat dari zonasi tentu sangat kita apresiasi, karena pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua dapat diberikan di lingkungan sekolah yang dekat dengan tempat tinggal para murid. Tapi memang ini di lapangan kami mendapatkan banyak masukan terkait dengan persoalan-persoalan teknis di lapangan dan juga persoalan yang berkaitan dengan mutu dari layanan pendidikan di sekolah-sekolah sebelum ada zonasi dan setelah zonasi diterapkan. Kemudian terkait dengan guru P3K, kami sampaikan bahwa selama beberapa minggu ini kami beraudiensi didampingi para wakil menteri dan para dirjen ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, dan memang terdapat masukan yang sangat besar ya kami terima supaya penempatan guru PPPK ini dapat dievaluasi. Penempatan guru P3K hanya di sekolah negeri saja itu ternyata menimbulkan masalah, dan juga tadi Pak Wakil Presiden menyampaikan ada masalah di mana satu daerah itu memiliki kelebihan guru dan daerah lain kekurangan guru. Mungkin juga ada sekolah yang juga kekurangan guru, bahkan mungkin satu sekolah hanya satu guru saja. Ini mungkin menjadi guru yang tersisa. Tapi juga ada sekolah yang kelebihan guru sehingga karenanya kekurangan jam mengajar. Nah, ini yang nanti kami coba lakukan, dan bagaimana kami juga bisa terus berkomunikasi dengan Komisi 10 sebagai mitra kami terkait dengan penyelenggaraan ini. Karena itu kami persilahkan Ibu Dr. Haja Itifah juga untuk menyampaikan pandangan-pandangannya dan juga masukannya untuk kami kepada rekan-rekan wartawan. Terima kasih Pak Menteri dan juga para wamen dan sahabat-sahabat saya dari Prof. Nunu dan teman-teman pimpinan Komisi 10, teman-teman media. Kami Komisi 10 sangat mengapresiasi langkah-langkah sigap yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri, yang kelihatan sekali ya niatnya ingin mendengar lebih banyak, terutama juga suara-suara dari daerah. Dan kami sebagai mitra tentunya ingin mensupport semaksimal yang kami mampu agar dari sisi legislasinya jelas. Kalau memang kita ingin memperbaiki juga mulai kapan supaya itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga tentunya dari sisi anggarannya bisa teralokasikan dengan cukup,
dan kami pun akan ikut mengawasi pelaksanaannya karena kami berasal dari banyak daerah pemilihan yang ingin juga ikut membantu memberikan informasi terkait situasi di lapangan. Dan kami juga merasa sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Wakil Presiden pada hari ini yang merupakan bentuk dukungan beliau yang sangat luar biasa kepada inisiatif-inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita. Intinya seperti itu ya teman-teman, kami ini kompak sekali. Alhamdulillah rapat pertama sangat produktif dan akan banyak perubahan-perubahan ataupun penyempurnaan-penyempurnaan. Kami juga berharap semuanya berjalan smooth ya, lancar Pak. Terima kasih. Terima kasih, begitu ya teman-teman wartawan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Menteri. Prof. Apa tadi Pak yang terkait dengan apa materi pendidikan coding? Oh iya betul. Bagaimana Pak? Oh iya baik, terima kasih. Ini saya sekalian sampaikan bocoran juga. Tapi kayaknya bocor resmi, bukan bocor halus atau info lain. Jadi waktu kami bertemu dengan Bapak Wakil Presiden, memang beliau menyampaikan pentingnya coding ini diajarkan. Dan kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaharuan kurikulum yang akan datang, itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan Coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang memang sudah mampu melaksanakan. Kenapa pilihan? Karena memang itu membutuhkan alat-alat yang canggih, ya, sarana internet yang juga harus bagus, dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu. Dengan nanti sifatnya masih pilihan, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab program dari Pak Presiden juga tentang digitalisasi sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini. Selain yang lainnya tentu saja adalah Artificial Intelligence dan Coding. Prof, tadi sempat disinggung tentang Undang-Undang Perlindungan Guru oleh Pak Wapres. Tanggapannya seperti apa? Mungkin dari DPR juga akan menambahkan. Ya, yang jelas begini, nanti lengkapnya oleh Ibu Hetifah, Ketua Komisi 10. Di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39 itu sebenarnya sudah ada penjelasan, kalau tidak salah ada 6 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana perlindungan guru, baik dalam mereka bekerja, kemudian terkait dengan profesinya, keamanannya, dan sebagainya. Dan sudah ada turunan lagi aturan yang lain, mungkin nanti Bu Dirjen silahkan disampaikan. Tetapi kalau memang dirasa masih perlu, nah mungkin nanti silahkan Ibu Ketua Komisi 10 menyampaikan, ditambah nanti oleh Ibu Dirjen. Untuk kami di DPR sendiri tentunya sangat terbuka kepada masukan inisiatif dari pemerintah. Namun untuk saat ini secara resmi yang sudah kami masukkan untuk direvisi adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana di dalamnya juga bisa jadi akan mengintegrasikan hal-hal terkait dengan guru dan dosen. Dan secara lebih spesifik lagi, memang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang existing ini sudah ada pengaturan-pengaturan yang cukup kuat. Nah, sekarang berarti pelaksanaannya dan aturan-aturan pelaksanaan yang sudah ada ini bagaimana disosialisasikan dan diterapkan ya pada saat ada guru-guru yang menghadapi masalah, itu bisa digunakan sebenarnya sebagai payung hukum untuk melindungi mereka. Seperti itu. Jadi kami siap saja Pak nanti. Baik, menambahkan tadi Pak Menteri dan Bu Hetifah sudah menjelaskan ya dari Undang-Undang Guru Dosen. Boleh agak maju ya, gitu ya, berarti atau gini aja. Ya. Jadi dari Undang-Undang Guru Dosen sudah ada, kemudian turunan Permendikbudnya juga sudah ada. Lalu di Permendikbud itu sudah ada amanat petunjuk teknisnya, juga sudah disiapkan juknisnya. Hanya tinggal masalah implementasi. Nanti kami akan memperkuat lagi sosialisasi dalam tahap implementasi dari bidang guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Pak, terkait dengan renovasi sekolah, rapat terakhir di DPR kan komisi meminta untuk berkoordinasi dengan PUPR dan Bapak meminta solusi yang moderat kepada Wapres. Sejauh ini gimana Pak? Sudah ada solusinya? Saya berencana bertemu dengan Pak Menteri Pekerjaan Umum karena sekarang PR-nya sudah pindah ke tempat lain.
dan anak sekolah juga banyak PR juga kan. Jadi kami sudah bicara dengan Pak Menteri Pekerjaan Umum di waktu ketemu di Sentul, dan sedang diatur waktu untuk duduk bersama bagaimana agar mekanisme pelaksanaan rehab sekolah itu dapat kita cari jalan keluar yang memungkinkan untuk, tadi Pak Wakil Presiden menyampaikan, pelaksanaannya bisa tepat sasaran dan juga dapat dipenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu juga termasuk program prioritas dari Bapak Presiden. Selama ini evaluasi sementara ketika masih dilaksanakan oleh Menteri PUPR itu, salah satu kendalanya adalah pelaksanaannya tidak bisa cepat karena hanya melalui satu kementerian. Kalau misalnya nanti bisa dicari jalan keluarnya, misalnya waktu kami sampaikan kepada Pak Wakil Presiden waktu bertemu itu bisa double track, maka bisa PU juga melaksanakan, kami juga melaksanakan. Upaya kita untuk bisa memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, khususnya fasilitas fisik yang rusak itu, mudah-mudahan dapat dilaksanakan lebih cepat lagi. Pak, soal banyaknya penolakan terkait UN itu gimana Pak? Bagaimana? Banyaknya penolakan UN sampai ada petisi itu bagaimana Pak? Oh belum, kami masih nanti akan ada lagi acara seperti ini, mengundang para ahli, para pelaku dan juga para pengamat, termasuk juga nanti wartawan juga bisa kita undang untuk ikut memberikan evaluasi tentang UN. Ini memang juga menjadi isu yang cukup mengemuka, dan sekali lagi sebulan ini kami ingin menjadi pendengar yang baik sebelum mengambil keputusan. Termasuk mendengar zonasi juga, Prof? Ya, soal zonasi juga nanti kami akan ambil keputusan juga soal itu. Dan pesannya Pak Presiden kan memang ojo ke susu. Ojo ke susu itu bahasa Indonesianya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kita dengarkan semuanya, kita kaji dengan seksama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil kebijakan yang terbaik, sehingga sekali lagi visi kami pendidikan bermutu untuk semua ini juga menjadi bagian dari layanan yang juga berlangsung dengan baik di lapangan. Soal tadi nanti anggarannya berapa, saya kira sudah ada anggarannya di tahun 2024 sudah diputuskan, kita tahun 2025. Tinggal teknisnya nanti kami akan bicara dengan Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri PU Pekerjaan Umum, dan juga dengan Ibu Menteri Keuangan, karena memang sebagian juga dananya ada di Menteri Keuangan. Prof, mengenai matematika yang masuk TK gimana Prof nanti? Oh, itu sudah keputusan, tinggal nanti teknis pelaksanaannya saja, sehingga bahkan kami juga sudah mencoba untuk menyiapkan platform untuk pembelajaran matematika di TK dan sekolah dasar. Dari masuk dalam kurikulum tahun ini Prof, atau mulai kapan yang di TK itu? Kan memang literasi numerasi itu kan sudah menjadi bagian dari materi yang diajarkan kan sejak dini itu. Tinggal nanti persoalannya adalah bagaimana teknis mengajarnya. Dan ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki pendidikan dasar yang baik, termasuk juga yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik, itu punya keberhasilan studi di jenjang yang lebih tinggi, lebih baik daripada mereka yang tidak punya dasar literasi dan numerasi di tingkat pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua juga, salah satu dari prinsip pembelajaran di TK dan juga SD pada kelas-kelas awal adalah penguatan sosialisasi, supaya mereka bisa mengenal norma-norma sosial yang berlaku, kemudian juga karakter-karakter utama yang membentuk kepribadian mereka. Dan perlu dipahami bahwa matematika untuk TK ini tidaklah yang hitung-hitungan rumit. Hitung-hitungan rumit biarlah Komisi 10 yang menghitung. Tapi nanti sesuai dengan prinsip pedagoginya, matematika di tingkat taman kanak-kanak dan SD awal itu, kalau TK itu kan bermain sambil belajar. Jadi ditekannya pada bermain. Kemudian kalau SD awal itu belajar sambil bermain, sehingga belajar itu semuanya disampaikan dengan cara yang sangat menggembirakan, tidak ada target-target yang tinggi, karena penekanannya adalah pada prinsip-prinsip logika dari matematika dan mengajarkan matematika sesuai dengan tingkat
pendidikan anak TK juga anak SD pada kelas-kelas awal itu. Prof, keputusan final soal zonasi ini paling lambat nanti akan disampaikan. Belum. Saya kira itu belum akan kita ambil karena sesuai dengan arahan Pak Presiden, ojo bersusu, jangan tergesa-gesa.